Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Agustia dari kelas 2E Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, mata kuliah Sejarah dan Ilmu Pendidikan Islam. Akan membahas perkembangan lembaga dan pendidikan Islam di Indonesia dan sejarah ilmu pendidikan Islam di Kalimantan Barat. Lembaga pendidikan Islam pada awal pertumbuhannya merupakan kreasi masyarakat. Pada sekitar tahun 1900, lembaga pendidikan Islam mulai berkembang pesat. Perkembangan pendidikan Islam di Indonesia pada awalnya bersifat informal, yakni melalui interaksi interpersonal yang berlangsung dalam berbagai kesempatan, seperti aktivitas perdagangan dakwah bilhal atau keteladanan. Lembaga pendidikan Islam tradisional di Nusantara antara lain yaitu masjid, langgar, dan pesantren. Di antara lembaga pendidikan Islam yang lahir yaitu Sekolah Syarikat Islam, Sekolah Muhammadiyah, Sekolah Nahdlatul Ulama, Sumatera Tawalib di Pajang Panjang, Sekolah Persatuan Umat Islam, Sekolah Al-Jami'ah Al-Wasliyah, Sekolah Al-Irsyad, Sekolah Normal Islam, Pondok Pesantren, serta madrasah. Pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam terdapat beberapa faktor pendorong, yaitu sejak tahun 1990 Masehi, telah banyak pemikiran untuk kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Dorongan sifat perlawanan nasional terhadap penguasa kolonial Belanda, adanya usaha dari umat Islam untuk memperkuat ekonomi, serta dorongan pembaharuan, yaitu cukup banyak umat Islam yang tidak puas dengan pendidikan tradisional. Meskipun lembaga pendidikan Islam telah ada sejak tahun 1900 Masehi, akan tetapi jauh sebelum tahun tersebut, tepatnya antara tahun 1404 sampai 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim sudah merintis pesantren yang ada di Jawa. Dan diyakini bahwa pesantren merupakan institusi pendidikan Islam pertama di Indonesia. Ketika pesantren dalam perintisan berkembang pula di luar Jawa, yaitu di Sumatera, tumbuh surau sebagai pusat pendidikan agama Islam. Pada awalnya, surau merupakan pusat ritual Hindu-Buddha. Dalam perjalanan selanjutnya, fungsi surau bergeser dari fungsi ritual Hindu-Buddha menjadi fungsi lebih luas pada masa Islam, yaitu sebagai tempat pengajaran agama Islam, pembentukan kader muslim, tempat ibadah, zikir, sholat, dan itikaf, dan serta pengajaran Al-Quran. Di samping penduduk pribumi mendirikan lembaga pendidikan Islam, tidak ketinggalan penduduk keturunan Arab juga ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan pendidikan Islam. Dua lembaga pendidikan Islam yang didirikan yaitu Jamiat Al-Khoriyah, didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1905, dan Al-Islah wal Al-Isyrad, yang kemudian disebut dengan Al-Irsyad, didirikan pada tahun 1914 di Jakarta. Dua lembaga tersebut mendapat dukungan yang sangat kuat dari warga keturunan Arab, terutama masalah pendanaan. Mereka rata-rata adalah para pedagang yang sudah mapan ekonominya. Para pendiri lembaga pendidikan tersebut terobsesi dengan gerakan pembaharuan dan pemurnian ajaran agama Islam yang dilancarkan oleh Muhammad Abduh dengan proyeknya, yaitu pertama, pemurnian ajaran agama dari unsur-unsur khurafat, bid'ah, dan syirik. Kedua, membuka kembali pintu ijtihad, yang merupakan pintu masuk dalam memaksimalkan peran akal. Ketiga, reformasi perguruan tinggi Al-Azhar, yang merupakan mercusuar bagi umat Islam di seluruh dunia. Bagaimana proses pembentukan lembaga pendidikan Islam di Indonesia? Proses pembentukan lembaga pendidikan Islam di Indonesia sudah ada pada tahun 1911 Masehi di Majalengka. Berdiri Perserikatan Ulama yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Kiai Haji Abdul Halim selama belajar terinspirasi oleh pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh, sehingga sepulang dari Mekah mendirikan lembaga pendidikan Hayatul Qulub yang berhaluan modern sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat setempat. Namun, lembaga tersebut tidak berjalan dengan lancar, sehingga organisasi tersebut berhenti beroperasi.
Dan kemudian 1 tahun kemudian berdiri organisasi sosial keagamaan bernama Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 November 1912 Masehi. Muhammadiyah mengklaim sebagai organisasi yang berhaluan modernis karena sang pendiri Ahmad Dahlan pada saat belajar lebih banyak mengadopsi ide-ide pembaharuan yang disampaikan oleh Muhammad Abduh Jamaluddin Al-Afghani. Dalam menjalankan roda organisasinya, gerakan Muhammadiyah salah satunya banyak mendirikan sekolah-sekolah Muhammadiyah, mulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Tujuan organisasi ini adalah menyebarkan ajaran Rasulullah kepada penduduk bumi dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Selanjutnya, lembaga pendidikan yang didirikan oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari yaitu Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 di Jombang, Jawa Timur. Hashim Asy'ari adalah seseorang yang mempunyai kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan tradisional, khususnya pondok pesantren. Hal ini bisa dimaklumi bahwa memang pendidikannya sebagian besar waktunya lebih banyak dihabiskan di pesantren. Kontribusi tersebut diwujudkan dalam karyanya yang sangat baik, yaitu tentang pendidikan, yang berfokus pada pendidikan berbasis etika. Sejak berdirinya, Nahdlatul Ulama merupakan organisasi sosial keagamaan yang peduli terhadap persoalan pendidikan, kemasyarakatan, pemberdayaan ekonomi. Setelah ketiga lembaga tersebut berkembang pesat, muncul berbagai jenis lembaga pendidikan lainnya, yaitu Madrasah Diniyah, Majelis Taklim, Taman Pendidikan Seni Al-Quran, khusus keislaman, badan-badan konsultasi keagamaan, Musyabakah Tilawatil Quran, pesantren Ramadan, dan sebagainya. Sistem apa yang digunakan dalam pendidikan Islam di Indonesia? Pada awal permulaan pendidikan Islam di Indonesia, terbentuklah sistem pendidikan langgar. Istilah langgar dipakai untuk menunjuk bangunan kecil, biasanya yang berbentuk segi empat seperti bangunan masjid yang berdiri di sekitar rumah-rumah komunitas muslim. Secara umum, bangunan tersebut berbentuk seperti tempat ibadah sholat selain sholat Jumat. Oleh karena itu, langgar sering disebut pula musola. Adapun tujuan pendidikan dan pengajaran di langgar adalah agar anak didik dapat membaca Al-Quran dengan berirama dan baik. Pembelajaran tersebut biasanya diberikan pada tiap pagi atau petang hari, sampai 1-2 jam. Pelajaran memakan waktu selama beberapa bulan, tetapi pada umumnya sekitar 1 tahun. Metode pembelajaran adalah murid duduk bersila dan guru pun duduk bersila, dan murid belajar pada guru seorang demi seorang. Yang kedua adalah sistem pendidikan pesantren. Secara terminologi, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan menekankan pentingnya moral agama Islam sebagai pedoman hidup sehari-hari. Sistem pendidikan adalah totalitas interaksi dari seperangkat unsur-unsur pendidikan dan bekerja sama secara terpadu. Sistem pendidikan pesantren adalah kumpulan dasar-dasar umum tentang bagaimana lembaga pendidikan diselenggarakan dalam rangka membekali pengetahuan kepada siswa yang didasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga adalah lembaga pendidikan Islam formal, yaitu madrasah. Lembaga pendidikan Islam formal madrasah yang berkembang di Indonesia berbeda dengan perkembangan madrasah yang ada di Timur Tengah. Madrasah di Indonesia merupakan perkembangan lebih lanjut atau pembaharuan dari pesantren dan surau. Perkembangan madrasah pada abad modern ini terjadi pada kurun awal abad ke-20. Di mana pendidikan Islam mulai mengadopsi mata pelajaran non-keagamaan. Bagaimana masuknya Islam di Kalimantan Barat? Kalimantan Barat, daerah yang pertama kali mendapat sentuhan agama Islam adalah Pontianak, Matan, dan Mempawah, yang diperkirakan antara tahun 1741, 1743, dan 1750 Masehi. Menurut salah satu versi, pembawa Islam pertama bernama Syarif Hussein, seorang Arab,
Ini sejalan dengan teori sejarawan Belanda diantaranya Crawford, Keizer, Neyman, dan De Hollander dan Vert, bahwa penyiar Islam di Indonesia berasal dari Arab, tepatnya dari Hadramat, Yaman. Teori ini didukung pula oleh sejarawan Indonesia seperti Hamka, Ali Hashim, Muhammad Syed, dan Syed Muhammad Naqub. Apa lembaga pendidikan Islam pertama kali di Kalimantan Barat? Di Kalimantan Barat, cikal bakal keberadaan madrasah ditandai dengan dirintisnya Madrasah Sultaniyah pada tahun 1915 di Sambas yang dimotori langsung oleh Kerajaan Sambas. Setelah berdirinya madrasah ini, disusul dengan lahirnya Madrasah Darul Falah wa Al-Najah di Mempawah pada tahun 1918. Madrasah Islamiyah Kampung Bangka pada tahun 1926 dan Madrasah Islamiyah Kampung Mariana. Dan pada tahun 1928 berdiri Madrasah Saigoniyah, kemudian Madrasah Bawari pada tahun 1936 dan Madrasah Abdurrahmaniyah 1938. Bagaimana pendidikan Islam berkembang di Kalimantan Barat? Sebelum kehadiran madrasah-madrasah ini, pendidikan Islam di Kalimantan Barat berlangsung di surau atau masjid, rumah-rumah guru, dan istana. Tempat-tempat ini lebih merupakan lembaga untuk mempelajari agama, dalam artian sempit seperti belajar membaca Al-Quran, rukun iman sekedarnya, berbagai tata cara ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat. Bagi mereka yang berlama-lama di lembaga ini juga berkesempatan untuk turut dalam kegiatan tarekat. Di lembaga pendidikan jenis ini, buku bacaan belum tersedia. Semua kurikulumnya tergantung pada guru. Sementara sistemnya menggunakan pola halakah, di mana murid dan guru bersama-sama duduk di lantai membentuk lingkaran. Murid-muridnya berasal dari kalangan remaja, pemuda, sampai dewasa. Waktu belajar umumnya sore dan malam, hari. Lama belajar tidak dibatasi, dari 1-2 tahun bahkan hingga belasan tahun. Kapan lembaga pendidikan Islam mulai ada di Kalimantan Barat? Sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1918 telah berdiri Madrasah Najah wal Falah di Mempawah, yang sebagai madrasah tertua di Kalimantan Barat. Kemudian Madrasah Al-Sultaniyah Sambas yang sudah dirintis sejak tahun 1915 Masehi. Dan Perguruan Islamiyah Pontianak pada tahun 1926. Kemudian sudah kemerdekaan, era tahun 50-an, berdiri Persatuan Madrasah-Madrasah Islam Indonesia Pontianak atau disingkat dengan PERMI, Madrasah Diniyah Ismail Mundu di Teluk Pakedai, Badan Wakaf Al-Madrasah Al-Arabiyah Islamiyah atau yang disingkat dengan Bawamai Pontianak, Lembaga Pendidikan SLTP 1 Muhammadiyah Pontianak. Kemudian pada tahun 70-an berdiri Pondok Pesantren Pembangunan Ushuluddin Singkawang, Pondok Pesantren Darul Ulum Pontianak, Pondok Pesantren Bayu Suni Imran Sambas. Era tahun 80-an berdiri Perguruan Mujahidin, Yayasan Islami Center Al-Falah Mempawah, Lembaga Pendidikan MTS Al-Ma'arif NU Pontianak, Pondok Pesantren Al-Baitu Ati Ketapang. Dan pada tahun 90-an berdiri Pondok Pesantren Al-Jihad Hulu Gurung di Kapuas Hulu, Pondok Pesantren Darussalam Sekubang di Mempawah, Al-Ma'arif NU Siantan, Pondok Pesantren Khulafaur Rasyidin Pontianak, dan kemudian Pondok Pesantren Matalaul Anwar Pontianak.